Bingung mau kemana setelah lulus SD? Gak usah bingung-bingung. Ayo bergabung di MTS Al Musyaropah Jakarta, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sekolah Islam yang cocok buat kita semua. Selain lingkungannya nyaman, terakreditasi A, gedung 4 lantai, ruang kelas full AC, sarana lengkap tersedia. Kehadiran siswa setiap hari juga terpantau melalui kartu dan aplikasi Stella, sehingga ayah dan bunda bisa memantau saat hadir dan pulang kita dari sekolah melalui smartphone mereka. Canggih kan? Kamu juga akan diajarkan banyak keterampilan terkini, ada robotik, taekwondo, kesenian, dan yang terbaru adalah sinematografi loh. Gimana? Kamu sejak dini sudah diajarkan menjadi seorang fotografer, kameramen, dan reporter, seperti yang di TV itu loh. Oh ya, alhamdulillah MTS Al Musyaropah baru saja menjadi juara pertama tingkat nasional dalam ajang lomba film pendek nasional yang diselenggarakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia, di akhir tahun 2019 kemarin loh. Judulnya adalah Rauf, Spirit to Grow, di mana film ini digarap dan diperankan oleh guru-guru MTS Al Musyaropah sendiri. Alhamdulillah, kita cukup bangga dengan prestasi gemilang ini. Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ayo cepetan bergabung sebelum kehabisan. Untuk daftar, gak usah repot. Silahkan daftar online saja di link berikut ini. MTS Al Musyaropah, membangun generasi beriman, berilmu, beramal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para warga madrasah, anak-anak sekalian, serta seluruh pemirsa Almus TV yang saya muliakan, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Trisnadian. Terima kasih Pak atas penjelasan yang tadi Bapak sudah sampaikan. Berarti PTMT itu adalah salah satu upaya pemerintah ya Pak untuk menjawab keluhan masyarakat, terutama para orang tua yang selama ini mereka sudah sangat merasa jenuh Pak. Kita tahu bahwa selama PJJ ini sudah terjadi keributan luar biasa Pak antara orang tua dengan anak, karena sekarang beban belajar itu tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi madrasah dan bagi sekolah, tetapi lebih dilimpahkan kepada orang tua. Ini yang membuat orang tua sudah semakin menjerit ya Pak ya. Jadi TMT ini, pertemuan tatap muka terbatas ini adalah salah satu jawaban untuk meredam orang tua, kejenuhan anak-anak didik kita juga di dalam kegiatan belajar PJJ-nya Pak ya. Nah Pak Tris, PJJ ini, pandemi ini menjadikan semua unsur itu gagap Pak, karena di dalam masa yang sangat singkat ya, mereka harus menyiapkan sebuah kegiatan pembelajaran dengan berbasis IT Pak, dengan harus menggunakan Zoom meeting, menggunakan Google Classroom dan seterusnya. Sebenarnya secara jujur guru-guru kita sebenarnya belum siap tuh Pak pada waktu itu. Mereka banyak yang belum pernah mendapatkan pelatihan IT Pak ya. Mereka harus membuat bahan ajar berbasis komputer, berbasis IT dan seterusnya. Apa hikmah di balik pandemik ini Pak bagi para tenaga-tenaga pengajar menurut Bapak? Allah ciptakan nyamuk, makhluk yang kecil itu ternyata ada hikmahnya. Betul. Allah ciptakan makhluk yang namanya corona pun pasti ada hikmahnya. Ada hikmah. Di balik musibah ini ada hikmah. Hikmah apa yang kita bisa petik dari diri kita sebagai pengajar, dari diri kita sebagai pendidik? Kalau di sisi yang lain, kalau tadi di sisi orang tua kata ada kejenuhan, beban belajar sudah kembali kepada orang tua. Satu hal yang perlu kita perhatikan, ini hikmah buat kita sebagai orang tua. Ternyata mengajar, mendidik anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah, di madrasah seperti ini ya, Beratnya mulai berasa. kita bisa berempati.
Oh seperti ini. Iya, iya, iya. Kalau kita bisa belajar dari pengalaman anak-anak kita yang sedang belajar di SD, Ya. katakanlah belajar SD seperti ini, ya belajar SD seperti ini. Kalau boleh jujur, yang belajar itu sebenarnya bukan murid, bukan anaknya, tapi emak bapaknya. Yang mengerjakan tugas juga emak dan bapaknya. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena pola pembelajarannya mungkin pola pembelajaran yang belum didampingi dengan teknologi. Bagaimana kalau memang teknologi dikedepankan? Kalau ke teknologi yang dikedepankan, ada persoalan lain, ada hikmah di balik semua ini. Ternyata ketika proses pembelajaran kita dilakukan seperti yang kita lakukan sebelumnya, tanpa bantuan teknologi, ya bisa kita lakukan dengan ceramah, tatap muka langsung, melakukan demonstrasi, anak-anak bisa melakukan langsung. Sekarang posisi berjauhan, dengan bantuan, tentunya harus ada bantuan teknologi. Kemudian ada prasyarat juga, dengan bantuan teknologi juga harus ada memahami alatnya dan seterusnya. Hikmah apa yang kita petik? Alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, semua alhamdulillah. Di satu sisi memang ada kendala, di sisi yang lain kita suruh belajar sama Allah. Belajar dan belajar. Dengan belajar ini diharapkan kita lebih memahami teknologi itu. Dengan teknologi yang kita lebih pahami, kita dalami. Kemudian kecenderungan yang kita hadapi sekarang, hikmah yang bisa kita ambil dari proses mengenal lebih kepada teknologi itu, mungkin kita akan klasifikasikan lah. Ya, kepada mungkin kalau sakleknya ada dua, yang ingin bersama dengan teknologi, ada yang cuek dengan teknologi. Yang di sisi yang cuek dengan teknologi, ya kita lakukan apa adanya lah, pas. Tapi yang ingin bersama, ya menemani teknologi itu, dia akan terbangun, termotivasi. Bagaimana saya belajar, bagaimana saya mendampingi siswa-siswinya dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Harapannya persiapan yang dulu dilakukan hanya katakanlah dengan sekedar mempersiapkan apa yang akan saya ajarkan, sekarang sudah bagaimana pelajaran ini menjadi menarik. Kita akan sajikan dengan pola apa, dengan strategi apa, dengan media apa. Berpikirnya lebih banyak. Kalau kemarin saya melakukan ini dengan strategi seperti ini, kemudian media ini, oh sepertinya kurang menarik, dia ambil lagi dengan metode yang berbeda, kemudian dengan pola yang berbeda, sehingga pembelajaran itu semakin menarik. Hal hasil, kalau pelajaran itu menarik, maka siswa, peserta didik yang kita ajarkan juga semakin responsif. Kalau responsif, maka hasil akhirnya adalah bagaimana proses belajar itu menghasilkan peserta didik yang lebih berpotensial, yang lebih berprestasi. Memang tidak semata-mata berprestasi dari nilai akademik, tapi yang harus dikedepankan juga mereka harus siap soft skill-nya. Ya, soft skill-nya harus siap. Kemudian karakternya juga harus menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan bahasa ini kita bangunlah keterdekatan guru-guru kita dengan teknologi pembelajaran. Dengan kondisi seperti ini, ambil hikmah. Pola-pola pembelajaran yang lama, yang masih bagus, boleh dikedepankan, tetapi jangan lupa dengan menampilkannya dengan pola teknologi. Kemudian kalau yang sudah bermain dengan teknologi, cari pola-pola yang lebih menarik, yang mengedepankan ketertarikan siswa dengan dunia teknologi. Karena anak-anak kita ini sekarang ya sudah akrab sekali dengan teknologi, dengan dunia digital. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah potensi guru-guru kita untuk berdampingan dengan teknologi, lebih akrab dengan teknologi, sehingga pada posisi yang tepat
mereka menjadi orang-orang di masanya nanti, menjadi orang-orang yang lebih akrab dengan teknologi. Karena bagaimanapun juga kita ingat pesan dari Sayyidina Ali, didiklah mereka sesuai dengan masanya. Kalau memang 10 tahun ke depan dunia kita sudah berbeda dengan dunia mereka, maka kita harus mempersiapkan ke depan. Prospeknya adalah bagaimana anak-anak siap di masanya nanti. Demikian, Pak. Baik, Pak. Kira-kira Pak, kalau seandainya kita berharap pandemi ini segera berakhir ya Pak ya, mudah-mudahan segera berakhir. Paling tidak 2 tahun ini mudah-mudahan sudah tuntas, sudah ditemukan obat yang efektif. Sekarang sudah terbentuk di mana sekarang sudah sebagian besar masyarakat kita sudah melaksanakan vaksinasi ya Pak ya. Kita tinggal menunggu dunia medis menemukan obat ya Pak ya, obat yang efektif sehingga nanti pandemi ini berubah menjadi endemik ya Pak ya. Nah kalau pandemi ini sudah berakhir Pak, dan kita sudah kembali kepada kehidupan normal, sekolah kita sudah normal lagi, apakah kira-kira sistem pembelajaran berbasis e-learning ini masih terus bisa kita pertahankan atau kita kembali belajar konvensional seperti biasa Pak? Menarik pertanyaan ini. Saya teringat ketika ikut kegiatan, saat itu narasumbernya adalah motivator sekaligus praktisi yang mengelola banyak lembaga pendidikan. Dia mengatakan dalam uraiannya, kalau boleh saya mengatakan dan memilih, lebih baik sekolah tetap dalam posisi PJJ online. Kenapa alasannya, Pak? Mereka mengatakan demikian? Narasumber ini mengatakan membuat gedung sekolah, petak kelas yang berukuran 8x9 itu perlu biaya yang besar, luar biasa. Investasinya cukup besar. Belum lagi tanahnya yang semakin hari semakin besar, semakin tinggi. Betul. Kalau kita punya lokal yang banyak, maka bisa dihitung secara matematis. Betul. Maka dikatakan oleh narasumber itu, kalau boleh saya memilih, lebih baik sekolahnya sekolah virtual saja. Karena dengan sekolah virtual investasi sedikit tetapi cukup maksimal hasilnya. Cukup maksimal. Tetapi kata kuncinya adalah bagaimana guru, bagaimana lembaga pendidikan itu mempersiapkan proses pembelajar dengan baik dan menghasilkan guru-guru yang kreatif. Tentunya harus didukung oleh manajemen, leader yang kuat, grup teamwork yang kuat di lembaga pendidikan itu. Kemudian persoalannya, kalau pertanyaan tadi, apabila ini sudah normal, apakah dilanjutkan? Menurut hemat saya, proses pembelajaran yang kita lakukan kemarin, yang masih sifatnya tradisional, perlu dikaji ulang kelanjutannya. Gitu, Pak. Dengan tema PJJ yang kita lakukan sekarang ini, perlu mungkin mencari kemapanan. Ada undang-undang pendidikan yang mengharuskan setiap kita sebagai guru, sebagai pelaku pendidik harus menguasai benar, kompetensi profesionalnya juga harus benar-benar menguasai, sehingga tidak mengesampingkan profesionalitas, tetapi dia juga harus didukung dengan teknologi, sehingga pembelajaran yang tadinya bersifat rasional, yang bersifat tradisional, ya sudah dengan hikmah pandemi seperti ini, ada warna-warna teknologi tetap dilanjutkan. E-learning yang Bapak sebutkan itu sudah punya daya dukung yang cukup besar. Betul. Ya, dengan pola istilahnya manajemen ya pembelajaran yang utuh yang disajikan melalui e-learning itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saat anak-anak perlu pembelajaran dilakukan dengan sebaik-baiknya, ketika ada penilaian juga bisa punya warna, punya pola ujian yang bisa kita butuhkan seperti bagaimana yang dibutuhkan sama orang tua.
orang tua mau mencari nilai anak, mencari karakteristik pembelajaran gurunya, kemudian sumbang saran kepada sekolah melalui e-learning atau teknologi yang lainnya yang kita ciptakan atau yang kita adopsi dari pihak ketiga, itu bisa kita lakukan. Jadi mudah-mudahan proses pembelajaran melalui e-learning ini ataupun dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran, mendewasakan anak, membangun kemandirian anak, dan tentunya membangun akhlakul karimah tetap kita kedepankan. Ya, tetapi catatan akhirnya kalau menurut hemat saya, bagaimanapun juga sentuhan psikologis guru kepada peserta didik itu secara langsung ya, Pak? sangat dibutuhkan. Betul. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, pandemi segera berakhir, proses belajar bisa tetap dilakukan dengan mengedepankan keunggulan-keunggulan teknologi tanpa menghilangkan peran guru secara langsung, secara psikologis kepada anak-anaknya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita ke segmen terakhir nih, Pak, apakah menurut Bapak ada kemungkinan, Pak? Menarik tadi yang Bapak sampaikan, ada seorang tokoh yang menyampaikan seandainya boleh memilih begitu kan. Artinya dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang mengandalkan teknologi, bayangkan berapa banyak itu anggaran yang bisa dihemat itu, Pak. Apakah menurut Bapak mungkin, Pak, ke depan akan tumbuh lembaga-lembaga pendidikan formal yang berbasis e-learning, Pak, yang berbasis pendidikan berbasis online? Dia tidak melakukan kegiatan tatap muka. Menurut Bapak bagaimana? Perlu memang penelitian lebih serius terkait hal ini. Kalau yang saya sampaikan itu mungkin bersifat sepihak, tapi di pihak yang lain perlu ada seperti sekolah tradisional yang butuhkan bangunan dan sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan segala kemajuan teknologi seperti ini, hal-hal yang tadi Bapak tanyakan bisa terjadi. Betul. Iya, sekolah tanpa bangunan, kalau dirasa memang secara regulasinya dimungkinkan, mungkin orang akan beralih kepada dunia seperti ini. Tapi sepanjang kebijakan-kebijakan yang mengatur sekolah tradisional yang dibutuhkan, ada sarana prasarana berupa gedung dan sebagainya, masih dibutuhkan, menurut hemat saya tetap dilakukan. Karena bagaimanapun juga itu sebuah program pemerintah, tetapi tidak tertutup kemungkinan di samping sekolah yang butuh bangunan dan seterusnya itu juga mungkin akan lahir regulasi-regulasi yang mengatur sekolah yang tanpa gedung. Ya, karena mungkin pangsa pasarnya juga akan cukup menarik. Kalau di sisi profit juga cukup menjanjikan lah, ya, menjanjikan. Tetapi kembali terpulang kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan, karena bagaimanapun juga RPTJM sudah dibuat, tentunya mengatur sekolah-sekolah yang exciting. Sampai saat ini adalah dalam konteks undang-undang, sekolah itu adalah sekolah yang ada gedungnya, ada sarana prasarana, ada guru dan seterusnya. Kalau ke depan memang dibutuhkan sekolah-sekolah yang bersifat maya dan memang secara undang-undang disahkan dan memang ada, insya Allah menjadi pilihan kedua. Dan ini bukan hal yang mustahil. Betul. Bukan hal yang mustahil. Karena sekarang sudah ada ruang guru, Pak. Ya, betul. Ada portal-portal belajar online seperti Ruang Guru yang ternyata itu peminatnya sangat luar biasa. Hanya tinggal menunggu regulasi, saya rasa. Kalau seandainya pemerintah menjadikan pendidikan berbasis online itu memiliki akses untuk mengeluarkan ijazah dan seterusnya, barangkali ada perubahan yang sangat fundamental, Pak, dalam dunia pendidikan kita. Ya, betul.
Kalau jujur, kalau boleh jujur mungkin dalam pengelolaan sekolah yang bersifat maya seperti itu lebih mudah dari sisi penataan, tetapi mungkin akan sulit dari penataan yang lain. Baik. Banyak aspek yang perlu dikaji tentang bagaimana penataan sekolah yang Bapak sebutkan tapi jelas kehadiran guru harus kita perhitungkan. Tetapi memang sudah mungkin langkah-langkah itu sudah diantisipasi ya untuk 10 tahun ke depan, karena bagaimanapun juga kebutuhan guru di satu tempat banyak yang kurang, di sisi yang lain juga berlebih. Mudah-mudahan ini langkah-langkah kita sebagai pengelola pendidikan, sebagai manajer, sebagai leader di madrasah perlu juga memperhatikan terobosan-terobosan yang dilakukan di masa-masa pandemi seperti ini, sehingga jangan sampai ketertinggalan informasi dan juga semua kemungkinan yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan. Karena bagaimanapun juga generasi hari ini adalah para pemimpin untuk masa-masa yang mendatang. Kita sebagai bagian dari pendidik yang saat ini bertugas dan diamanahi menjadi bagian dari pendamping, fasilitator mereka, upayakan jadi pendamping, menjadi fasilitator yang sebaik-baiknya, yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi yang siap di masanya. Amin. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Tris. Baik Pak Tris, kita sudah hampir tiba di segmen terakhir Pak. Tinggal 2 pertanyaan lagi Pak. Ya. Tapi para pemirsa Almus TV, warga madrasah, sebelum kita lanjut ke segmen terakhir, kita persilahkan yang mau lewat berikut ini.